kembali kita ini berjumpa lagi di sesi kedua bersama Ibu Wulan yang akan menjadi presenter dan narasumber Pak Junaidi keduanya dari SMP Bale Endah ya. SMP Ya, Bu. 1 Bale Endah ya, Bu? Ya, Bu, kebetulan. Ya, Bu Wulan akan memberikan materi mengenai mengajar angklung dengan teknik handshake. Saya serahkan kepada moderator, mangga Pak Jun. Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya mulai. Izin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Junaidi Agung Irvianto. Sekarang saya berperan sebagai moderator dalam sesi 2 ini. Moderator untuk narasumber Wulan Oktavianda SPD, asal instansi dari SMP 1 Bale Endah yang akan membawakan materi tentang mengajar angklung dengan teknik handshake. Nah, untuk kita mengefisiensikan waktu, saya berikan pada Bu Wulan untuk memulai presentasinya. Untuk Bu Wulan, dipersilakan. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Jun. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wulan Oktavianda. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Bale Endah sebagai guru bahasa Inggris. Namun kebetulan di samping mengajar bahasa Inggris, saya diamanati oleh sekolah untuk menjadi pembina ekstrakurikuler basic. Sebetulnya basic itu Bale Endah Singing Club, tapi karena di sekolah ada alat musik angklung sehingga merangkap menjadi tim angklung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dalam mengajar angklung, khususnya dengan teknik handsign. Sedikit ulasan bahwa teknik handsign ini adalah teknik mengajar angklung dengan menggunakan isyarat tangan. Jadi seperti kita memperlihatkan tangan, jari angka 1, jari angka 2, jari angka 3, seperti itu. Next, Pak Jun. Sebentar. Baik, pada kesempatan kali ini, mohon maaf karena tadinya moderatornya oleh Bu Citra. Bu Citra berhalangan hadir, sehingga moderatornya digantikan oleh Pak Junaidi dan hostnya Ibu Dewi. Sebelum mengulas mengenai teknik handsign itu sendiri, saya ingin mengulas sedikit tentang apa itu angklung yang menjadi kebanggaan Jawa Barat dan kebanggaan Indonesia. Bahwa angklung adalah alat musik yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda, khususnya di Pulau Jawa bagian barat. Sehingga angklung menjadi alat musik tradisional Jawa Barat. Kemudian menurut Dictionary of the Sunda Language karya Jonathan Ridge pada tahun 1862, angklung adalah alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama dalam suatu bingkai, kemudian digetarkan untuk menghasilkan bunyi. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping kanan layar Bapak Ibu. Angklung itu ada yang terdiri dari 2 tabung, ada yang 3. Tapi biasanya yang banyak dimainkan adalah yang mempunyai 2 tabung, kemudian diikat menjadi 1, digetarkan atau digoyangkan sehingga tabung-tabungnya akan berbenturan. Tabung yang berbenturan ini yang menghasilkan bunyi. Kemudian angklung pun telah terdaftar sebagai karya agung non-bendawi yang diresmikan oleh UNESCO pada tanggal 16 November 2010. Jadi angklung sudah menjadi warisan budaya dunia, tidak hanya milik Indonesia. Jadi sekarang angklung itu sudah
jadi milik dunia, sehingga dimanapun angklung bisa dimainkan. Itu satu kebanggaan yang luar biasa bagi kita. Dan pada tanggal 16 November sejak 2010 itu diresmikan menjadi Hari Angklung Sedunia. Nah, jadi pada tanggal 16 atau sekitarnya minggu ketiga November itu biasanya banyak event-event yang diselenggarakan baik di Bandung, luar Bandung, di luar kota, bahkan di luar negeri untuk memperingati Hari Angklung Sedunia. Selanjutnya, nah, sebetulnya banyak sekali jenis-jenis angklung, namun angklung Padaeng adalah angklung yang dikenalkan sekitar tahun 1938 dan menjadi angklung yang paling populer untuk dimainkan. Kenapa paling populer? Karena terobosan yang dilakukan oleh Padaeng, yaitu digunakannya laras nada diatonik yang sesuai dengan sistem musik barat. Kalau biasanya alat musik tradisional khas Jawa Barat itu menggunakan laras nada daminatilada, pada angklung Padaeng itu dirubah menjadi do re mi fa sol la si do, sehingga sangat mudah memainkan angklung pada lagu-lagu internasional, lagu-lagu nasional, bahkan lagu-lagu pop juga bisa dimainkan dengan tentunya dibantu dengan alat musik lainnya seperti bass betot, djembe, kahon, dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini adalah angklung Padaeng. Jadi dalam satu set, kita menyebutnya satu set atau satu tiang, itu terdiri dari 2 tingkat. Nah, biasanya tingkat pertama itu adalah angklung melodi, itu dari yang paling besar. Jadi awalnya itu dari yang paling besar, yang di sebelah kiri layar Bapak Ibu, itu yang paling besar adalah angklung nomor 0, kemudian angklung nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke nomor 30. Jadi yang paling kecil itu nomor 30, yang paling besar itu nomor 0. Nah, satu tiang ini bisa terdiri dari angklung melodi yang atas atau juga yang bawah itu chord. Nah, jadi angklung atas itu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada angklung yang bawah. Angklung bawah itu adalah angklung chord atau bassnya bisa dibilang. Jadi kalau yang atas itu dari 0 sampai 30, jadi satu barisan atas itu terdiri dari 31 angklung, yang bawah itu bukan nomor 0 sampai 30, tapi angklung A, angklung D, angklung D, dan seterusnya, yang menjadi chord-chord seperti kita kalau bermain gitar, seperti itu. Satu set ini sudah cukup untuk memainkan sebuah lagu, namun jika lebih banyak akan lebih baik karena nada yang terdengar juga lebih merdu dan lebih besar. Selanjutnya, seperti yang tadi disebutkan bahwa setiap angklung itu mempunyai nomor masing-masing, berawal dari angklung nomor 0 sampai angklung nomor 30. Ada di nomornya ada di tabung paling tinggi, karena seperti tadi di gambar ada 2 tabung, ada tabung tinggi dan tabung pendek. Nomor itu ada di tabung pendek di bagian bawah, itu dari 0 sampai 31 mengurut. Nah, namun ketika tadi laras nadanya do re mi fa sol la si do, bukan berarti angklung 0 itu do, angklung 1 itu re, tapi harus diselaraskan kembali. Bagaimana menyelaraskan nada do re mi fa sol la si do nya? Next. Nah, ini adalah tabel referensi nomor angklung dan nada dasar.
di sebelah kiri itu paling kiri ada gejala nomor angklung, kemudian setelahnya ada nada musik, kemudian di pinggirnya ada notasi. Ada do sama dengan G, do sama dengan A, do sama dengan C, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang dipakai untuk mengajar kepada siswa adalah nada dasar do sama dengan G. Nah, kenapa do sama dengan G? Karena kalau misalkan nada dasar yang lain, biasanya anak-anak itu tidak kuat bernyanyinya, karena untuk teknik mengajar angklung menggunakan hand sign itu tidak ada melodi yang diperdengarkan, tapi hanya chordnya saja, sehingga membutuhkan vokalis. Nah, untuk mempermudah vokalis dalam bernyanyi, diambillah nada dasar do sama dengan G. Nah, jadi kepada sebelum praktek mungkin harus diberi pemahaman dulu bagaimana memainkan angklung, atau kenapa ada nomor-nomor angklung, kenapa ada tulisan-tulisan di angklungnya. Misalkan kita ambil do sama dengan G, di bawah itu ada angka 1. 1 itu, Fazun punten kursornya bisa bergeser ke kolom ketiga, masih di yang tadi, di kolom ketiga, angka 1 yang bawah, do sama dengan G, do sama dengan ini kolom ketiga. Nah, itu ada angka 1 di situ, do sama dengan G. Ke kiri lagi, Fazun, ke kiri lagi, satu lagi. Nah, ke bawah ada angka 1 di situ. Ya, hup. Ya, nah itu do sama dengan D. 1 itu adalah lambang dari do. Nah, ketika bergeser ke pinggir ke nomor angklung, maka ketika memainkan nada do itu yang berbunyi atau yang bergetar adalah nomor angklung 1 yang paling pinggir, Fazon, yang kiri, yang paling kiri di kolom kiri. Nah, itu betul seperti itu. Tapi untuk penggunaan melodi itu membutuhkan waktu yang cukup lama agar anak-anak bisa memahami nada do itu angklung nomor 1, nada re itu angklung nomor 3, itu butuh tahapan yang cukup lama. Nah, untuk mempermudah mengajar angklung kepada anak-anak, karena seperti kita ketahui bahwa saat ini tidak semua sekolah itu mempunyai alat musik angklung, padahal angklung ini sudah menjadi kebanggaan kita. Sayang sekali bahwa pemerintah belum memberikan bantuan alat musik angklung, karena seperti yang saya alami di sekolah itu angklung harus membeli sendiri. Kemudian ketika sudah ada alat musik itu kesulitan mencari pengajar yang notabene itu adalah pelatih angklung, biasanya mungkin lulusan jurusan seni bambu kalau sekarang mungkin ada, atau seni musik. Nah, juga sulit mencari pelatih. Nah, dengan teknik hand sign ini diharapkan semua guru, saya pun masih belajar, mengajar apapun, karena angklung milik kita, kemudian harus dilakukan kita, itu minimal kita bisa berkontribusi dalam melestarikannya dengan cara mengenalkan kepada siswa. Ketika mengenalkan pun mungkin tidak hanya cukup mengenalkan ini loh angklung, tapi harus bisa mengajak kepada siswa bermain. Nah, ketika para siswa diberikan pemahaman yang cukup sulit, mungkin anak-anak juga merasa sedikit tidak termotivasi karena aduh sulit. Makanya untuk pertemuan pertama mungkin pembelajaran angklung, kita bisa mengawalinya dengan teknik hand sign atau isyarat tangan. Selanjutnya, Fazun. Nah, tadi sudah mengetahui apa itu pengertian
nomor angklung yang terdapat dalam tabung tinggi, tapi bukan itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Let's shake angklung. Mari kita menggoyangkan angklung dengan cara kurulung. Kurulung itu adalah teknik menggetarkan angklung dengan getaran panjang, seperti selama ini kita dengar mungkin dari video atau dari penampilan langsung. Next. Nah, ketika akan mengajarkan angklung dengan teknik handstand, mungkin yang pertama kali harus diperhatikan oleh anak-anak adalah cara memegang angklung. Nah, di sini terlihat tabung yang tinggi itu posisinya di tangan kanan, di dekat tangan kanan. Kemudian tabung yang pendek itu di tangan kiri. Kemudian di sini ada yang memegang satu angklung dan juga yang memegang dua angklung. Kalau misalkan nanti pada prakteknya anak mengalami kesulitan, dimulai saja dengan hanya memegang satu angklung. Jika anak yang daya tangkapnya, daya ingatnya itu lebih cepat, maka diberi dua angklung. Dengan posisi seperti ini, angklung yang lebih besar ada di belakang dan angklung yang lebih kecil ada di depan. Selanjutnya. Nah, teknik hand sign atau isyarat tangan ini merupakan salah satu bentuk dari isyarat angklung interaktif. Kenapa interaktif? Karena dalam angklung interaktif ini kegiatan bermain angklungnya beramai-ramai secara langsung tanpa latihan. Bahkan ketika anak-anak pertama kali memegang angklung, itu bisa langsung memainkan sebuah lagu. Nah, kemudian di sini harus ada yang berperan sebagai seorang konduktor. Yang berperan sebagai konduktor adalah kita sendiri sebagai pengajar. Jadi kita yang memimpin konser itu. Kemudian sebagai konduktor kita harus mampu memberi aba-aba pada banyak orang atau pada siswa agar bisa bermain secara kompak. Nah, harus ada cara yang diberitahukan kepada para siswa untuk bisa bermain angklung dengan kompak. Ada dua cara, yaitu dengan memakai partitur besar yang digantung atau dengan isyarat tangan. Nah, untuk penggunaan partitur itu agak sedikit sulit dipahami oleh anak-anak dan itu memerlukan waktu yang panjang, beberapa pertemuan, sehingga biasanya anak-anak sudah bete duluan karena saya nggak bisa. Makanya dengan teknik yang kedua yaitu hand sign, anak-anak inginnya itu first impression dengan angklung itu menyenangkan. Jadi pandangan pertama, kegiatan pertama, momen pertama memainkan angklung itu menyenangkan dan saya bisa. Jadi teknik hand sign ini menanamkan kepada anak-anak bahwa kamu bisa. Nah, padahal setelah menggunakan teknik hand sign kita akan masuk ke dalam partitur yang mana seperti yang tadi di awal saya jelaskan harus bisa memahami bahwa nomor angklung 1 itu adalah nada do. Jadi ketika dalam partitur itu angka 1, yang main nomor angklung 1. Ketika di partitur itu angka 2, yang bermain bukan nomor 2, tapi yang bermain adalah yang memegang nomor angklung 3. Dan itu cukup lama untuk siswa memahami. Nah, mudah-mudahan dengan teknik isyarat tangan atau hand sign ini anak-anak lebih dapat memahami. Selanjutnya. Nah, ini adalah teknik hand sign atau isyarat tangan yang pertama. Tapi untuk yang ini tetap harus menggunakan melodi, sehingga kembali lagi ke yang tadi, nada do 1 angklung nomor 1, nada re angklung nomor 3. Ini masih membutuhkan juga waktu yang lama. Do seperti jika tangan kita mengepal, itu do yang berbunyi berarti angklung 1, re, mi, fa, sol, la, si, do dan seterusnya. Selain
siswa mengalami kesulitan, biasanya sebagai pengajar atau konduktor yang pertama kali mengajarkan pun agak sedikit kesulitan, ada kelemahannya karena kita harus bisa menghafal partiturnya, misalkan do re mi fa sol la si do, kemudian dibalik, dan itu harus dihafalkan. Biasanya dalam tengah-tengah lagu itu sering lupa kelemahannya itu. Tapi dengan menggunakan teknik hand sign yang kedua, yaitu sistem grup, selanjutnya Pak John. Nah, ini kita sebagai konduktor atau sebagai guru yang mengajarkan angklung kepada anak-anak akan lebih mudah dalam, kalau tadi itu untuk do angklung nomor 1, untuk re angklung nomor 3 dan seterusnya. Untuk teknik hand sign, isyarat angklung interaktif, yang paling mudah adalah dengan menggunakan grup. Jadi di sini ada 7 grup, ada grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian grup 1 itu untuk memainkan chord G, kemudian yang kedua A minor, yang ketiga B, yang keempat chord C, kelima chord B minor, keenam chord E minor, ketujuh chord F. Nah, tadi kalau kita flashback itu dalam susunan angklung Padaeng itu susunan yang atas adalah nomor 0 sampai 31. Sedangkan susunan yang bawah adalah angklung chordnya. Nah, jadi dua-duanya itu bisa kita gunakan. Misalkan untuk grup 1 itu G, angklung G, angklung B, angklung D, nomor 1, 5, kemudian 13, 17, 20, dan 25. Itu menjadi satu kesatuan yang disebut grup 1. Bisa dimulai mungkin. Bunyikan grup 1. Dan itu adalah sama dengan chord G pada gitar maupun piano. Kemudian grup 2 itu A minor, yang harus bermain adalah angklung A, angklung C, E, angklung nomor 3, 6, 10, 15, 18, 22, dan 27. Silakan di-play, Pak Zon. Ya. Kemudian untuk grup 3, karena nanti saya akan memberikan contoh yang tidak menggunakan grup 3, jadi kita langsung ke grup 4 saja. Grup 4 itu sama dengan chord C, yang harus bermain adalah angklung G, C, E, 1, 6, 10, 13, 18, 22, dan 25. Tapi kita bisa lihat bahwa ada angklung yang bermain dalam lebih dari satu grup. Misalkan angklung G. Tadi di grup 1 itu bermain, kemudian di grup 4 bermain, kemudian di grup 6 juga bermain lagi. Berarti itu artinya kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa bahwa yang memegang angklung G itu harus bermain di grup 1, grup 4, dan grup 6. Nah, nanti isyarat tangannya itu hanya tinggal menunjukkan jari. Kalau kita menunjukkan jari angka 1, kita menunjukkan jari angka 2, kita menunjukkan jari angka 3, menunjukkan jari angka 4, menunjukkan jari angka 5. Untuk angka 6 itu jarinya pakai jempol, kemudian yang ketujuh jempol dan telunjuk, seperti centang mungkin seperti itu. Kemudian yang C, silakan kalian bisa di-play. Bunyikan grup 4.
teman-teman. Bunyikan grup 5. Bunyikan grup 6. Bunyikan grup 7. Jadi tidak perlu latihan awal, tidak perlu pemahaman yang mendalam. Kita pun sebagai seorang guru yang kebanyakan bukan berasal dari mata pelajaran seni atau tidak pernah mengikuti semacam ekstrakurikuler atau UKM, itu kita bisa memulainya dengan teknik ini. Jadi tinggal nanti kelompok-kelompok ini kita salin dalam sebuah kertas karton, kemudian nanti ditempel di papan tulis, dan anak-anak nanti bisa secara bebas mengambil angklung yang mereka inginkan. Misalkan saya mau angklung G, saya mau angklung 10, saya mau angklung nomor 17, silahkan bebas. Nanti tinggal dipahami saja konsepnya bahwa angklung G itu misalkan harus bermain di grup 1, grup 4, dan grup 6. Jadi mereka hanya mengingat grup 1, grup 4, grup 6, grup 1, grup 4, grup 6, seperti itu. Kemudian untuk angklung-angklung yang lain pun sama. Jadi satu angklung itu bisa memainkan 3 grup, bisa memainkan 2 grup, atau bahkan 1 grup saja. Selanjutnya. Ini salah satu contoh yang mempunyai chord sederhana. Nah, nanti Bapak Ibu guru hebat juga bisa memilih sederhana. Jadi misalkan tidak memakai chord bis, seperti itu. Jadi chord-chordnya yang sederhana. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih lagu yang memang dekat atau akrab dengan siswa-siswa kita. Jadi tidak selalu harus bermain alat musik tradisional itu memainkan lagu-lagu tradisional juga. Tapi untuk kedepannya memang harus hanya untuk menarik dan motivasi anak untuk mencoba alat musik tradisional, itu bisa diawali dengan memilih lagu-lagu yang akrab dengan mereka. Nah, misalkan di sini ada potongan lagu Laskar Pelangi yang menggunakan chord C, F, kemudian G, Mi minor. Berarti kalau C, seperti yang disebutkan tadi di slide sebelumnya, bahwa C itu grup 4, kemudian F itu grup 7, kemudian G itu grup 1, kemudian B minor itu grup 5. Jadi kita hanya tinggal menunjukkan. Jadi ini adalah cara ajaib untuk mengajar angklung. Ketika kita menunjukkan telunjuk sebagai simbol angka 1, itu langsung keluar bunyi. Jadi seperti magic, ketika menunjukkan angka 1 itu keluar bunyi. Menunjukkan 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, kemudian jempol, dan 7 seperti centang, itu langsung keluar bunyi. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana nanti jadinya. Azun, boleh di-play. Kurang lebih seperti itu nanti jadinya.
Jadi angklung yang dibunyikan tidak berbentuk melodi do re mi fa sol la si do seperti yang tadi di awal yang agak rumit memang penjelasannya. Tapi di sini dengan menggunakan teknik ini hanya tinggal memperlihatkan 1 jari, 2 jari, 3 jari, dan 7 seperti centang itu akan menghasilkan bunyi seperti itu. Dan kita pun bisa mengajarkan sebuah lagu dengan partitur seperti ini, kemudian C itu grup 4, F itu grup 7, G grup 1, minor grup 5. Jadi kita hanya mempersiapkan saja untuk mengingat grup 1 itu chord apa, grup 2 itu chord apa. Nah, ketika nanti kita mengambil contoh lagu-lagu yang lain dengan chord yang berbeda, tinggal disesuaikan saja chord apa saja yang digunakan, kemudian chord itu bisa disimbolkan dengan berapa jari. Lanjut ya, Pak Jun. Nah, setelah Bapak Ibu guru hebat nanti yang di sekolahnya kebetulan memiliki alat musik angklung, setelah mencoba bikin konser sendiri, memperkenalkan angklung kepada siswa-siswinya dengan pola ajar yang menyenangkan, Bapak Ibu bisa bergabung bersama siswa-siswinya dalam sebuah acara yaitu Angklung's Day atau peringatan Hari Angklung. Karena Hari Angklung diperingati setiap 16 November, maka biasanya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November, tapi tidak pasti tanggal 16, mungkin tanggal 20, tanggal 25, biasanya hari Minggu. Karena pada kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang, bahkan sampai 10.000 orang dari TK sampai umum itu datang ke sini bermain angklung bersama, tidak hanya dari Bandung saja, tapi dari luar kota. Dan event ini biasanya diselenggarakan di halaman Gedung Sastra. Seperti Bapak Ibu bisa lihat di sana, ada ribuan anak-anak memegang angklung, kemudian ditempeli bendera-bendera, karena yang hadir di sini, para tamu undangannya itu biasanya juga diundang seperti duta besar atau mahasiswa. Memastikan bahwa angklung itu dimiliki oleh seluruh dunia. Bapak Ibu bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Biasanya panitia Angklung's Day yaitu Kabumi UPI, UKM Angklung di UPI itu biasanya pada bulan November awal membagikan info di Instagram atau di Google juga bisa dicari mengenai kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu dengan siswa-siswinya bisa mendaftar, kemudian nanti diberikan partiturnya tadi menggunakan grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian nanti ada latihan gabungannya dulu di UPI, dan hari H bisa di sini. Alhamdulillah sudah mungkin ini tahun kedua saya bersama siswa-siswi SMP Negeri 1 Balendah mengikuti acara ini. Ini pada event kemarin saya dan anak-anak, meskipun saya juga sebagai guru bahasa Inggris tidak punya basic musik, seni, atau bahkan belum pernah mempelajari angklung secara mendalam, tapi alhamdulillah dengan teknik ini yang diajarkan oleh pelatih saya dulu di Uniba, karena kebetulan waktu itu di semester akhir saya bergabung dengan UKM Angklung, kemudian sempat dikenalkan teknik ini untuk menghadiri satu kegiatan di mana kegiatan ini berkontribusi untuk melestarikan budaya Sunda, budaya Jawa, budaya nasional, bahkan sekarang sudah menjadi budaya dunia. Dan angklung saat ini tidak hanya dimain di Indonesia, namun di seluruh dunia. Bapak Ibu guru hebat untuk yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi pemaparan yang sangat menarik dari Bu Wulan tentang bagaimana cara kita mengajarkan angklung dengan cara yang lebih mudah
lebih menyenangkan kepada siswa-siswa. Karena jujur untuk saya sendiri juga kalau misalnya yang terbayang dari angklung dan jajarannya yang sangat banyak ini, saya bingung bagaimana cara untuk memainkannya gitu, bagaimana cara untuk membentuk satu nada dan membentuk satu lagu. Tapi dengan teknik tadi menggunakan headset, saya kira menjadi akan lebih mudah, lebih menyenangkan untuk siswa-siswa belajar tentang angklung yang menjadi warisan dunia untuk Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin saya buka sekarang sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Apabila ada yang mau sharing atau bertanya kepada narasumber kita, Bu Wulan, dipersilakan. Mungkin ada dari Bu Eli, dari Pak Simon, mungkin dari Bu Dewi, ada yang mau ditanyakan dan yang lainnya, mangga. Tentang jabaran tadi tentang mengajar angklung dengan teknik hacking. Boleh bertanya Bu ya? Boleh Pak Simon, mangga. Ini saya kalau melihat angklung tuh secara ukuran kan ada yang besar dan yang kecil. Kemudian ada yang apa namanya? Satu angklung yang berjejer dan dimainkan satu anak, itu perbedaannya gimana itu yang? Oh iya, terima kasih Bapak Simon atas pertanyaannya. Untuk angklung sendiri, memang betul ada berbagai ukuran, tapi kita bisa mengelompokkan dulu Pak menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok melodi, kemudian yang kedua adalah kelompok nyanyian. Nah, untuk ke kelompok melodi itu seperti yang tadi Pak Zun bisa diperlihatkan. Sebentar. Yang tadi ada gambar angklung satu set. Nah ini Pak. Jadi setiap angklung itu memang betul mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Karena di sini dalam angklung melodi itu angklungnya terdiri dari 30 angklung dari nomor 0. Nah, malah nomor 0 itu yang paling besar di sebelah sini, di sebelah kiri, sampai ke nomor 30 di sebelah kanan. Nah, setiap angklung yang berbeda nomor itu akan menghasilkan bunyi yang berbeda, Pak. Nanti berpengaruhnya kepada notasi nada yang dihasilkan. Misalkan seperti tadi, kalau mau memainkan nada do, itu yang dibunyikan adalah angklung nomor 1. Kemudian untuk membunyikan nada re itu angklung nomor 3 dan seterusnya seperti itu Pak. Jadi setiap angklung, setiap nomor, setiap ukuran yang berbeda itu dia berperan dalam nada yang berbeda juga. Iya betul. Kemudian kalau yang bawah itu malah lebih besar lagi. Nah, untuk angklung yang sangat besar seperti ini biasanya ini dipegangnya oleh siswa laki-laki karena tenaganya Berat itu lebih ya? besar. Ya betul, karena berat. Nah ini angklungnya angklung untuk seperti chord. Jadi jadi kalau yang di atas itu nomor 0 sampai 30, kalau yang bawah nggak ada nomornya justru. Malah tulisannya Kodenya adalah angklung G, angklung C, iya. begitu. Jadi sebetulnya kalau seperti kita mau memainkan tadi lagu Laskar Pelangi, kalau memakai gitar atau piano kan tinggal membunyikan chord C. Kalau misalkan pakai angklung, sebetulnya dengan satu angklung C saja itu sudah bisa dimainkan. Tapi kan kurang harmoni mungkin ya, karena Iya. angklung tidak bisa dimainkan oleh satu orang saja, harus banyakan. Sehingga di grup 4 chord C itu bisa diperlihatkan Pak Zun yang tadi grup angklungnya lagi yang grup Bentar, Bu. Loading tadi sebentar. ya maka. Sambil dijelaskan lagi mungkin, Bu. Ya, jadi untuk chord C itu nanti bisa dilihat di grup 4. Nah ini
Kalau di gitar kan berarti untuk memainkan chord C itu hanya sama satu orang saja mungkin ya. Betul. Tapi kalau untuk di angklung harus banyakan. Nah, G, K, E, nomor 1, nomor 6, 10, 13, 18, 22, 25 itu harus bunyi semua dalam satu waktu. Dan itu akan menghasilkan harmoni nada, bukan nada, chord C mungkin seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk angklung yang dimainkan oleh satu orang itu angklung solo. Seperti mungkin kalau kita pergi ke daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ya Pak, itu Iya. biasanya akan disuguhkan angklung arumba. Jadi satu set angklung itu hanya dimainkan oleh satu orang. Nah, itu juga bisa karena angklungnya angklung solo. Nanti yang dimainkan adalah bukan chordnya tapi justru melodinya. Melodinya itu ya. Ini Ya betul. kayak saya Betul. suka lihat di pasar gitu kan ada. Ya betul. Betul sekali Pak, seperti pertunjukan pinggir jalan mungkin ya seperti itu. Nah itu adalah angklung solo, jadi tidak perlu banyak orang, hanya yang memainkannya butuh Terbatas skill ya. butuh skill yang tinggi. Kalau misalkan kita ingin mengajar ke anak-anak angklung solo, mungkin nanti setelah beberapa pertemuan, kemudian kita bisa mengobservasi siapa yang daya tangkapnya dan daya ingatnya paling cepat, itu bisa kita ajarkan. Tapi itu harus memakai partitur yang lebih rumit lagi untuk mengawali kita mengajar sambil belajar angklung juga. Mungkin bisa digunakan teknik grup seperti ini. Jadi tinggal menggoyangkan saja, menggetarkan saja. Dan kita hanya tinggal memberi isyarat grup 4, grup 1, 2, gitu. Jadi itu bisa berapapun orang bisa ini ya Bu ya, bisa Bisa mainkan. Pak, bisa. Sejauh Kalau mereka misal, tahu angklung yang dimainkan ya betul. berapa Jadi dan bunyi apa misalkan, gitu ya. ya betul. Misalkan kita terbatas siswanya hanya 10 orang, tidak apa-apa. Tapi berarti nanti pemilihan lagunya itu tidak bisa yang terlalu banyak chordnya. Bisa yang seperti barusan Laskar Pelangi hanya chord C, kemudian F, G, D minor, hanya empat grup mungkin, 4 grup. Jadi nanti Bapak berarti mengeliminasi grup 2, grup 3, grup 6. Jadi yang angklung yang bisa dimainkan sama anak-anak adalah angklung yang terdapat pada grup 1, terdapat pada grup 4, grup 5, dan grup 7. Karena kita hanya akan memainkan 4 grup saja. Itu kalau anak ada maksimalnya nggak bisa mainkan berapa angklung itu? Seperti per anaknya. Ya, kan ada, saya pernah melihat tuh ada yang sampai berapa, 3 atau 4 Ya, lah. betul. Biasanya mereka ininya 3, Pak. Kalau yang daya tangkap dan daya ingatnya bagus, itu sampai 3 bisa. Kalau misalkan yang normal itu biasanya 2. Tapi kalau yang agak lambat, daya tangkapnya itu 1. Cukup 1 Karena dulu, cukup Pak. cepat juga mungkinnya Ya, pergerakan betul. berpindah. Karena perpindahan chord dari satu chord ke chord yang lain kan cepat. Tapi misalkan mengawali, boleh kita perlambat berarti temponya. Berarti ketika memainkan, kalau tadi kan Laskar Pelangi, nah ini diturunkan temponya Laskar Pelangi. Nah jadi perpindahan dari satu grup ke grup lain juga tidak terlalu cepat. Jadi, dan kita pun lebih mudah untuk memberikan kodenya. Apakah kode 1 jari, 2 jari, begitu. Dan kita juga ketika memberikan kode bisa sambil melihat catatan, jadi tidak harus menghafal begitu untuk mempermudah gitu. Keren juga berarti ya sekarang. Mangga Bapak kalau di sekolahnya ada angklung bisa dicoba. Ya seperti itu Pak, mungkin tanggapan dari Bulan. Apa ada yang mau ditanyakan kembali? Mungkin tidak hanya dari Pak Simon, tapi dari yang lainnya. Kalau misalnya ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan kepada narasumber kita, Bulan, saya persilahkan. Tapi Bapak Ibu guru hebat,
jangan takut untuk mengenal angklung, tapi konsekuensinya adalah bahwa angklung itu bukanlah alat musik yang bisa dimainkan seorang diri, sehingga Bapak Ibu harus mengerahkan pasukan mungkin sekitar 10 orang siswa mungkin sudah bisa bermain harmonis untuk mengenal angklung. Jadi sambil kita belajar, kita juga mengajar seperti itu. Karena biasanya ketika kita mau mengajar, kita suka prepare dulu, persiapan dulu. Ketika kita mempersiapkan, kita dapat seperti ini, seperti ini. Itu seperti itu. Ini berarti Ibu Dewi ya? Ibu Dewi itu ngajar Bu Wulan ini Bu Wulan teh berarti saya ngajar mengajar bahasa Inggris. Saya di sekolah mengajarnya bahasa Inggris. Tapi karena di sekolahnya ada angklung, kemudian saya diamanahi untuk membimbing ekskul menyanyi sebetulnya. Tapi karena saya sedikit ada ilmu tentang angklung, saya coba angklung itu kepada anak-anak basic dengan keren sekali. Ibu ini. belajar mana dulu dari Kabumi bukan atau? Saya dari Uniba, Pak, kebetulan. Di sana ada seperti Kabumi. Kalau Kabumi kan UKM di UPI ya, Pak ya. Kalau di Uniba namanya Balebart, tapi pelatihnya sama. Jadi yang melatih Kabumi, melatih juga kami. Kebetulan waktu itu sayangnya memang saya belajar angklung itu di semester akhir. Jadi hanya sekitar 6 bulan baru bisa angklung. Dan menyesal sekali tidak dari dulu belajar angklung. Tapi dari situ, dari pengalaman yang terbatas, saya bisa alhamdulillah mencoba mengaplikasikannya di sekolah. Nah, jadi banyak ini Bu ya, pengalaman, pengetahuan. Iya betul Pak, betul. Jadi ternyata main angklung itu menyenangkan dan tidak sulit. Mungkin ya kita juga sebagai pengajar di Jawa Barat mungkin sedikitnya berkewajiban untuk minimal mungkin mengenalkan alat musik ini. Jadi jangan sampai bulenya tahu, orang luarnya tahu, tapi anak-anak kita Jangan sendiri jauh-jauh tidak tahu. orang ASEAN, Malaysia, Singapura ini kita malah. Betul. Malah mereka sudah lebih jago main angklung daripada kita. Ya betul Pak. Malah di Singapura, di Malaysia itu setiap sekolah bahkan mereka memang sengaja membeli angklung dari Indonesia dan diajarkan seperti ekskul mungkin di sana. Tapi di kita sendiri mungkin belum maksimal seperti itu. Karena memang kendalanya satu set angklung itu seperti yang tadi. Ya? Iya betul, satu tiang itu sekitar 2,5 juta. Itu hanya satu tiang seperti Satu tadi. tiang teh satu set, berarti hanya satu nadanya itu. Ya betul. Jadi hanya nomor 0, 1 sampai 30 itu hanya satu. Grup angklung C hanya satu seperti itu. Itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau yang kita lihat di seperti pagelaran seperti itu atau lomba-lomba itu beberapa set dengan angklung arumba ya itu sekitar 10 juta sampai 15 juta. Lumayan ya Bu untuk Ya, harganya. Kebetulan gitu. Kalau sekolah mandiri membeli memang agak terkendala dan harusnya ini bisa jadi bantuan sih sebetulnya untuk pemerintah mungkin. Ya, karena ngelihat dari harganya yang lumayan, kalau misalnya setiap sekolah juga punya prioritas sendiri-sendiri, ya jadi dilihatnya mungkin bisa diprioritaskan yang lain daripada untuk angklung. Padahal kan ini menjadi warisan dunia kita ya Bu ya. Itu masa orang lain itu ngeluarin uang segitu untuk warisan orang lain, tapi kita sendiri tidak bisa memanage-nya sendiri. Itu menjadi cambuk untuk kita sendiri. Mewarisi warisan kita sendiri. Iya. Kasusnya bisa jadi seperti yang lain malah diaku oleh negara-negara lain. Jadi nanti ya ironisnya gini, kalau kita mau belajar angklung lebih bagus lagi harus ke negara lain. Betul. Ini dengan bahasa Indonesia juga orang Indonesia mau belajar bahasa Indonesia lebih dalam harus ke Leiden katanya Belanda karena itu kan betul. Karena referensi bahasa Indonesia yang asli itu dulunya memang dibawa oleh mereka, bahasa Sunda gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi lagi ya Bu ya. Kita budayakan kembali bagaimana si angklung itu bisa dibudidayakan, dapat dikenal oleh generasi muda
lebih baik bisa dimainkan, dapat dipertunjukkan oleh generasi muda nanti. Mungkin dari yang lainnya Bu, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bu Eli, dari Bu Dewi? Baik, kalau misalnya memang tidak ada yang mau ditanyakan kembali, saya berikan kepada narasumber untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Saya persilahkan pada narasumber untuk memaparkan kesimpulannya. Ya, baik, terima kasih Pak Zon dan seluruh Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa angklung yang menjadi kebanggaan kita, warga Jawa Barat, warga Indonesia, bahkan sekarang sudah menjadi kebanggaan warga dunia, jangan sampai tidak dilestarikan. Bagaimana melestarikan angklung berarti dari diri kita sendiri yang harus mempunyai motivasi untuk melestarikannya. Nah, kebetulan kita sebagai pendidik sekolah yang mempunyai kesempatan untuk mungkin berbicara di depan siswanya, mengajarkan ilmu-ilmu kepada siswanya, mungkin dalam beberapa kesempatan kita bisa mengenalkan angklung kepada siswa-siswa kita. Meskipun mata pelajaran yang diampu oleh kita bukanlah mata pelajaran seni budaya, tapi tidak ada salahnya ketika kita belajar mengenal angklung, kemudian mengajar angklung, insya Allah angklung akan tetap lestari di tanah Pasundan, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Terima kasih Pak Jun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Berarti yang bisa saya simpulkan dari pertemuan hari ini, dari apa yang dipaparkan dan hasil diskusi, bahwa kita harus lebih membudidayakan lagi angklung yang sudah menjadi warisan dunia kita. Jangan sampai nanti angklung tersebut malah lebih dikenal oleh orang lain, tapi kita yang memilikinya tidak begitu mengenal dari angklung tersebut. Terus juga kita sebagai pendidik jangan sampai terhalang hanya karena kita bukan jurusan dari seni budaya, bukan dari jurusan seni, tapi kita pun juga memiliki tanggung jawab, memiliki memiliki kemampuan untuk mengajarkan, untuk mengenalkan angklung kepada siswa-siswi kita. Nah, itu mungkin yang dengan teknik ini ya. Ya, salah satunya dengan teknik headset ini yang sudah dipresentasikan oleh Bulan. Nah, itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebagai moderator, saya tutup dari presentasi hari ini. Saya kembalikan kepada host Ibu Dewi, silahkan. Terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Bu? Kedengar, Bu. Ya, terima kasih Ibu Wulan sebagai narasumber dan Pak Jun sebagai moderator. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana memainkan angklung dengan memakai jari ya, Wulan, dengan jari-jarinya jadi magic. jadi magic ya. Kita angkat telunjuk bunyi gitu. Nah, kadang-kadang saya juga suka di sekolah juga ada anak-anak belajar angklung gitu, enak gitu kedengarannya. Suara-suara dari nada-nada itu angklung gitu ya. Mudah-mudahan malam ini semuanya menjadi sebagai narasumber, sebagai ladang ibadah untuk yang lain, bermanfaat. Alhamdulillah. Mungkin kita tutup malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
sharingnya saya matikan, terus recordernya juga saya matikan.